aja. Kuliah daring semua. Ramadan bentar lagi juga. Enaknya ngapain ya? Suntuk di rumah aja, gak ada kegiatan. Bingung isi Ramadan, terus gue ikutan RDK. RDK, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, terkhusus buat kamu keluarga mahasiswa Universitas Negeri Padang, aktivis dakwah kampus mempersembahkan Ramadan di kampus online. Penasaran dengan kegiatannya? Berikut kegiatannya: pembagian imsakiyah dan stiker, video pawai RDK, Islampedia spesial menuju Ramadan, grand opening ceremony, pendaftaran lomba dan pengiriman karya, kajian spesial Ramadan, kultum sebelum berbuka, kisah inspiratif, RDK berbagi, muslimah inspirasi, grand closing ceremony. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Jadilah kamu satu yang mengikuti kegiatan ini. Save healthy and stay at home. RDK di rumah aja. Kita akan mengupas tentang bagaimana menyambut dan menghadapi tamu agung atau tamu mulia Ramadan ini. Ada 3 hal yang saya kira di Ramadan ini bisa kita manfaatkan secara optimal. Kepada kita, bagaimana kepedulian, bagaimana perhatian Rasulullah SAW. Tantangan dan kendala generasi muda Islam dalam menghadapi globalisasi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Jadi sama halnya tentang kita beribadah berjamaah. Beliau sedang duduk termenung, lalu datang sahabat, "Engkau kenapa ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Tidak." Dan ia juga termasuk sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada sehari-harinya, dan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlebih pula selawat berangkaikan salam kita aturkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga syafaat di akhir kelak beliau sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan ini ada awal, ada akhir, ada pembukaan dan juga ada penutupan. Pada hari ini kita akan laksanakan
penutupan atau GCC, Grand Closing Ceremony DKWNP pada tanggal 26 April. Sebelumnya kita telah melaksanakan Grand Opening Ceremony atau acara pembukaan. Setelah kita melaksanakan acara pembukaan, kita telah melaksanakan segala rangkaian kegiatan yang ada di DKWNP. Semoga apa yang telah kita ikuti dan kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai agenda kita, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lancarnya agenda kita dan lebih berkahnya GCC RDKWNP, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bang Hasan Basri Dorin. Pada Bang Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron jazakumullah khair kepada Bang Hasan Basri Duren yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Bang Hasan yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana RDK UNP kepada Wahyu Permana Putra. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kita, subhanallah walhamdulillah, karena Allah senantiasa memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih
diberikan oleh Allah nyawa dan juga tenaga, pikiran untuk dapat beribadah dan melangsungkan kehidupan kita pada bulan suci Ramadan hari yang ke-13 kali ini, 13 Ramadan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah berjasa membawa kita dari zaman kekafiran hingga ke zaman yang penuh dengan keimanan dan keislaman seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, pertama dan terutama sekali kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan rangkaian kegiatan RDK Online 1441 Hijriah kali ini. Karena tanpa partisipasi ataupun antusias dari rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara kita ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menyelenggarakan acara Ramadan di kampus online 1441 Hijriah kali ini. Terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya, karena tanpa rekan-rekan panitia sekalian, kita tidak akan bisa menyemarakkan hadirnya bulan suci Ramadan kali ini dengan agenda-agenda yang telah disusun dan dicanangkan oleh panitia sebelumnya. Jadi, untuk sedikit laporan, agenda RDK Online kita pada 1441 Hijriah kali ini itu dimulai pada tanggal 20 April 2020 dengan pembagian imsakiyah, kemudian diawali dengan grand opening ceremony yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2020. Kemudian juga rencananya awalnya diakhiri pada tanggal 4 Mei 2020. Akan tetapi karena sesuatu hal itu kita tunda hingga sampai tanggal 6 Mei 2020 hari ini. Hari di mana grand closing ceremony diadakan. Untuk penyelenggaraan kegiatan RDK Online ini, kami menyadari bahwasanya pelaksanaan RDK Online tahun ini itu mungkin sangat berbeda dengan apa yang telah biasa diangkatkan oleh UKK sebelumnya. Untuk itu, kami bisa mengatakan bahwasanya RDK Online kali ini itu jauh sekali dari kata sempurna. Akan tetapi, hal itu tidak menjadikan semangat kami turun untuk mengangkatkan agenda-agenda seperti ini lagi ke depannya. Akan tetapi, ini sebagai motivasi bagi kami untuk bisa terus mengangkatkan agenda ini dengan lebih baik. Sehingga kita bisa ikut menebarkan semangat kita kepada orang-orang di sekitar untuk menjadikan Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun setelahnya, tahun berikutnya itu lebih berkesan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian laporan sedikit lagi yaitu tentang pelaksanaan agenda-agenda atau rangkaian kegiatan di RDK Online 2020 ini yang bersifat kompetitif atau kompetisi. Itu alhamdulillah seperti podcast, lomba tilawah, lomba menulis surat, dan juga lomba video. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemenangnya. Itu pemenangnya didapatkan dari penjurian yang dilakukan oleh Dewan Juri yang tentunya berkompeten di bidangnya. Kemudian untuk pemenang, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga prestasinya ini bisa terus ditingkatkan dan kemudian juga dapat lebih bermanfaat bagi sesama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum beruntung atau belum berhasil untuk memenangkan perlombaan pada rangkaian kegiatan RDK 2020 ini, tetap semangat, jangan khawatir, karena nanti setelah agenda ini insya Allah akan ada agenda-agenda bagus lainnya yang akan diangkatkan oleh UKK. Jadi jangan khawatir, tetap pantau terus perkembangan dari UKK dan juga agendanya pada Instagram sapa_UKKUN. Baik, mungkin itulah laporan yang dapat kami sampaikan selaku pihak panitia pada RDK Online 2020 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada partisipan yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan rangkaian kegiatan RDK Online 2020 ini. Kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih banyak atas sumbangan partisipasi moral, pikiran, dan juga tenaganya untuk suksesnya acara kita ini. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Kemudian juga apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada agenda kami kali ini, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena
kesalahan itu memanglah sifat lahiriah manusia, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Ingat, karena hari ini telah memasuki Ramadan yang ke-13, itu artinya kita masih memiliki 17 hari lagi di bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang sangat besar ini untuk meningkatkan amalan ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, dan semoga kita semua bersama-sama nantinya mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja penyampaian yang dapat disampaikan dari kami sebagai perwakilan dari panitia. Terlebih dan kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakumullah khair kepada Wahyu Permana Putra selaku Ketua Pelaksana kegiatan RDK UNP 2020. Ya, untuk selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum UKK UNP kepada Aditya Dwiansa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan kalimat-kalimat mulia itu kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meridhai Allah, meridhai Islam, dan meridhai Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah. Semoga kita dapat senantiasa melafazkan zikir tersebut, kita hidup dan mati semoga dengan lafaz itu. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, acara RDK kita mulai tarhib hingga penutupan ini berjalan sukses dan lancar berkat Allah SWT. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah berusaha maksimal meluangkan waktunya untuk acara RDK kita ini. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat RDK, para donatur, para partisipan, para dosen, yang semua pihak yang mendukung acara RDK dari awal hingga akhir ini, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan tentunya, karena bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya nantikan terus acara yang seru, yang asik, tentunya masih dengan UKK UNP di lain kesempatan. Setelah RDK ini masih banyak lagi rentetan agenda kita di UKK UNP selama 1 tahun kepengurusan ini. Dan semoga kita mendapat rezeki untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan, tentunya dengan RDK 2021. Tetap jaga iman, imun, dan takwa. Semoga keseharian kita dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakumullah khair kepada Ketua Umum Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang. Ya, untuk selanjutnya, kata sambutan dari Pembina Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang kepada Bapak Miftahul Khair, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan ini untuk momen penutupan RDK, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha payah untuk melaksanakan kegiatan ini, yakni dari unit kegiatan ekonomi Islam yang dibantu oleh seluruh mahasiswa UNP secara umum ya, dan juga kepada pihak rektorat yang telah memberikan kesempatan dan bantuan baik moral dan material sehingga terlaksana kegiatan dari RDK ini. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini dalam segala suasana keterbatasan karena COVID-19 ini, kita masih bisa untuk menikmati Ramadan dengan suguhan RDK yang telah diangkatkan oleh teman-teman mahasiswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kepada Bapak Miftahul Khair yang telah memberikan kata sambutan dan juga menutup kegiatan RDK Online 2020. Semoga apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai akhir itu menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Taufik Hidayat. Pada Taufik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kegiatan Ramadan di kampus versi online dapat berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami hendak memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, sekaligus menutup rangkaian kegiatan ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajri wal kasal wal bukhul wal haram wal adabil qabr. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kegiatan ini dan ke rumah masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, syukran kepada Muhammad Taufik Hidayat yang telah memimpin dan membacakan doa untuk kita semuanya. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya tutup agenda RDK Online, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sebuah kalimat bahwasannya ilmu-ilmu yang telah teman dapatkan jangan disimpan saja, tetapi investasikanlah. Semoga dengan berinvestasi itu akan bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya. Baiklah, akhirnya makalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andainya saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya saja pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya akan membagikan sembako. Enggak lah, ntar saya viral. Dan juga ini momen yang tepat untuk saya mempromosikan my Instagram. Enggak lah, bercanda. Kali ini momen yang iso ambiar time, kayak waktu yang paling ambiar gitu. Sebab kegiatan kita RDK bersama UKKWNP akan segera berakhir. Oke, sedih sih. Akan tetapi teman-teman semua, ini bukan alasan kita untuk lemah, terutama lemah iman kita, dan juga bukan waktu yang tepat untuk bermalas-malasan, untuk terus menggali soft skill kita teman-teman semua. Pastinya saya yakin teman-teman semua tetap semangat walaupun kegiatan kita RDK bersama UKKWNP akan segera berakhir. Akan tetapi, saya yakin teman-teman semua pasti memiliki momen-momen yang paling bahagia, momen-momen paling mengesankan selama mengikuti kegiatan RDK bersama UKKWNP. Nah, bagi teman-teman semua yang punya momen-momen tersebut, silahkan komen di bawah apa sih kegiatan atau momen yang paling teman-teman semua ingat pada kegiatan RDK UKKWNP atau momen yang paling berkesan gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat hidup, iman, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmah, yaitu bulan Ramadan. Walaupun kita tahu bahwa dunia saat sekarang ini tengah dilanda wabah, tapi kita sebagai umat Islam harus percaya di sebalik wabah atau musibah yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, saya sangat mengapresiasi sekali kepada unit kegiatan kerohanian Universitas Negeri Padang yang telah mengadakan kegiatan Ramadan di kampus. Itu artinya apa? Cukuplah diri kita, ya, cukuplah diri kita yang terkurung di rumah, tetapi akal kita masih lagi diberikan oleh Allah kesempatan untuk menegakkan ajaran Allah di permukaan bumi ini. Salah satu contohnya adalah bagaimana masih ada di antara saudara kita, ya, yang masih mampu memikirkan bagaimana syiarnya Islam di tengah pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Semoga kita doakan, ya, unit kegiatan kerohanian ini, ya, orang-orang yang mengurusnya diberikan umur yang panjang, ya, kesehatan, sehingga akan dapat membumikan Al-Quran di permukaan bumi ini, khususnya di Universitas Negeri Padang. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Nabi kita ini begitu cintanya dia kepada umatnya, sehingga beliau rela mengorbankan harta, pikiran, bahkan nyawanya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan ajaran-ajaran Allah di permukaan bumi ini. Kita sekarang hanya menikmati apa yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW,
Oleh sebab itu patut hendaknya kita bersalawat sebanyak-banyaknya kepada beliau, dan itu pun manfaatnya untuk kita sendiri. Saudara-saudara yang saya hormati, kita akan bicarakan sedikit tentang tema bagaimana kita mencintai Al-Quran dalam kehidupan. Tentu perlu kita ajukan pertanyaan. Apa itu pertanyaannya adalah, kenapa saya harus mencintai Al-Quran? Sebetulnya, jika Anda, saya akan analogikan sebuah cerita, bagaimana hubungan antara Al-Quran itu dengan umat Islam. Bagaimana hubungannya? Kalau kita analogikan, ya, Anda membeli sebuah alat elektronik, katakanlah kita contohkan Anda membeli HP yang baru, atau Anda membeli alat elektronik seperti AC atau televisi, Anda akan menjumpai di dalamnya buku petunjuk bagaimana kita merakitnya, bagaimana kita mengoperasikannya, dan bagaimana kita mencari apa yang kita kehendaki di dalam barang elektronik tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran. Tentu sangat kita nafikan jika ada umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara dia tidak pernah membaca Al-Quran, atau dia tidak pernah membaca petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Tentu kita dapat bayangkan sama seperti petunjuk jika kita membeli sebuah barang elektronik tadi, jika kita merakitnya tidak sesuai dengan buku petunjuk yang ada di dalamnya, kemungkinan besar alat tersebut akan rusak. Nah, begitu juga manusia ini, saudara. Kita ini diciptakan oleh Allah, dan yang paling tahu ketika kita sakit adalah Sang Pencipta tersebut. Sama seperti halnya jika kita membeli sebuah barang elektronik, katakan Panasonic. Ketika barang elektronik tersebut rusak, kita akan kembalikan kepada teknisi yang mengetahui seluk-beluk atau kepakarannya di bidang Panasonic. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sakit, ketika dia perlu menempuh hidup yang bahagia, tentu yang paling tahu bagaimana membentuk kebahagiaan itu, yang paling tahu bagaimana mengobati penyakit yang ada pada diri manusia itu adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan petunjuk, memberikan pedoman di dalam kitabnya yang dinamakan Al-Quran. Secara umum Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, membentuk ayat, dan terhubung dan terhimpun dalam sebuah surah yang terdiri dari 114 surah, yang sebagian ulama berpendapat 114 surah tersebut ada 6.666 ayat yang bercerita tentang seluk-beluk kehidupan manusia dari awal kita diciptakan sampai kita hendak pulang menghadap Ilahi Rabbi. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Langkah pertama adalah Anda harus mengenal Al-Quran. Bagaimana mengenalnya? Kalau kita merujuk kepada sejarah Al-Quran itu sendiri,
pertama kali ayat Al-Quran diturunkan itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika itu Nabi berdiam diri di Gua Hira. Ketika malaikat Jibril datang menghampiri beliau, maka dikatakan Iqra, bacalah. Ada pertanyaan yang besar sebetulnya. Ketika Nabi disuruh membaca Al-Quran oleh Jibril, padahal ketika itu belum ada kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi Jibril mengatakan, bacalah. Kalau kita merujuk pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan sebetulnya Nabi Muhammad bukanlah seorang yang tidak pandai baca Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad ketika disuruh oleh Nabi membaca tersebut, Nabi bingung. Dia mengatakan, apa yang saya mau baca? Karena berdasarkan sejarah agama, kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Zabur, Taurat itu tidak turun di Mesir. Itu turunnya di Palestina. Itu tidak turun di Arab. Nah sekarang ketika Nabi disuruh oleh Jibril membaca Iqra, maka Nabi mengatakan, saya bukan tidak pandai membaca, tapi apa yang saya mau baca? Menarik sebetulnya saudara. Nah, perintah Iqra di situ sebetulnya secara eksplisit mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang tersurat seperti Al-Quran yang kita jumpai sekarang, ada Al-Quran yang tidak tersurat seperti alam bumi yang terbentang luas. Nah, kita patut membacanya, termasuk diri kita ini juga Al-Quran, karena begitu banyak petunjuk yang terdapat dalam diri kita ini. Nah, artinya apa? Hanya saja perlu saya sampaikan, banyak umat Islam yang keliru memahami bacaan Iqra tersebut. Banyak yang beranggapan Al-Quran hanyalah kitab suci yang kita temukan sekarang. Padahal Al-Quran itu terbagi kepada banyak hal, termasuk bumi yang luas ini pun dikatakan Al-Quran. Karena itu adalah semua firman ilahi. Bagaimana Allah menjadikan gunung-gunung sebagai paku di bumi ini. Bagaimana Allah menjadikan lautan sebagai sumber kehidupan manusia. Nah, ada beberapa cara kita untuk mencintai Al-Quran. Pertama adalah Anda harus membacanya. Banyak hadis, bahkan ayat Al-Quran yang mengatakan kemuliaan bagi para seorang yang membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar artinya sini belajar membaca Al-Quran. Dan kalau dia mau lebih baik lagi, dia mengejarkan kembali apa yang telah dipelajari tersebut. Itu yang dikatakan orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya secara pribadi pernah menempuh pendidikan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebetulnya setelah kita membaca Al-Quran, perlu juga kita untuk mencintai tersebut. Kita memahami arti dan maknanya. Menarik saudara, banyak contoh di dalam Al-Quran yang perlu kita tiru sebetulnya. Anda seorang pendidik contohnya, bagaimana Anda mengajarkan berkomunikasi secara efektif dengan murid Anda contohnya, itu ada diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita baca sekilas tentang bagaimana surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
tidak ada keraguan pada kitab ini, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa tersebut? Dilanjutkan diterangkan oleh ayat seterusnya, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya Al-Quran menyampaikan pesan dengan jelas, tidak bertele-tele. Kalau kita pindah kepada satu ayat yang lain, contohnya surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, ada beberapa kategori orang yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Anda beriman saja, Anda masih rugi. Anda beriman mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda masih rugi, kata ayat tersebut. Bagaimana kita agar menghindari kerugian dalam hidup ini? Ayat ada sambungan ayat berikutnya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Setelah Anda beriman, Anda harus beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah daya upaya yang Anda lakukan untuk menegakkan kebenaran. Saya sering mencontohkan kepada mahasiswa, amal soleh atau ibadah dalam Islam tidak hanyalah membaca Al-Quran, sholat, zakat, dan puasa. Anda kuliah, Anda menuntut ilmu ini pun juga, kalau Anda niatkan sebagai amal soleh, maka Anda dicatat sebagai ahli ibadah selama Anda mengikuti perkuliahan. Saya mengandaikan suatu ketika hampir seluruh mahasiswa, ketika dia menggerakkan kakinya ke kampus, dia mengatakan, hari ini saya akan pergi beribadah. Tentu kita tidak perlu, dosen tidak perlu melakukan absensi di kelas. Kenapa? Karena umat Islam sudah tergerak hatinya untuk pergi beribadah. Anda tidak perlu lagi mengabsensi diri Anda untuk sholat berjamaah, untuk sholat 5 hari. Kenapa? Anda sudah menganggapnya beribadah. Kuliah juga begitu, menuntut ilmu juga begitu. Nah, dalam Islam itu yang dikatakan wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Nah, ini ada ayat yang terkait dengan ayat sebelumnya. Banyak lagi contoh bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan secara singkat. Itulah diantara mukjizat Al-Quran yang ada, yang perlu kita pelajari. Nah, itu baru hanya 2 contoh kecil bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan secara singkat dan padat. Kalau kita lihat lagi pada ayat yang berikutnya, seperti inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik satu kesusahan itu ada 2 kemudahan. Artinya apa? Begitulah Allah mengembirakan hati manusia. Banyak lagi contoh seperti wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jika ayat tersebut berbunyi jangan berzina, tentu mendekati zina boleh. Itulah beberapa contoh dari apa yang sebetulnya belum terungkap di dalam Al-Quran tersebut. Itu beberapa contoh yang saya sampaikan. Nah, banyak sekali, mungkin ribuan, mungkin bahkan ratusan ribu ayat-ayat Al-Quran yang belum terungkap oleh manusia. Nah, yang pertama adalah Anda harus membacanya. Yang kedua, Anda harus memahami baik dengan terjemahan atau tafsirnya, tapi saya sampaikan sebaiknya Anda fahami dengan tafsirnya. Yang ketiga adalah Anda harus konsisten. Saya menganalogikan, jika ada ayat Al-Quran tersebut, kita baca 3 halaman untuk 1 kali sholat misalnya. Kalau kita sholat 5 waktu itu 5 kali sehari semalam, artinya ada 15 halaman kita membaca Al-Quran 1 hari. Dan itu sudah bisa kita tamatkan membaca Al-Quran itu 1 bulan 30 juz. Nah, kemudian konsisten yang saya maksud itu adalah kalaupun
Anda tidak dalam keadaan baca Al-Quran, setidaknya Anda juga dalam keadaan mendengarkan Al-Quran. Ya. Itu mungkin sekelumit tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran. Terlalu panjang tema ini untuk bicarakan dalam video yang singkat ini. Hanya saja saya berpesan, alangkah kita nafinya jika kita belum pernah menamatkan baca Al-Quran. Jika Anda sekarang berumur 17 atau 19 tahun misalnya, setidaknya Anda sudah menamatkan baca Al-Quran sebanyak umur Anda. Susah kita membayangkan, saya susah menceritakan bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu mukjizat yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita masing-masing. Itulah sedikit amanah yang saya sampaikan untuk kita semua. Semoga momentum Ramadan tahun ini bisa kita jadikan untuk lebih berinteraksi dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita dengan membacanya, memaknai arti-artinya dan menjalankan pesan-pesannya. Tentu yang paling penting adalah kita mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Tapi bagaimana mungkin orang bisa mengamalkannya tanpa dia membaca terlebih dahulu? Tidak mungkin orang memahami sebuah petunjuk di dalam buku atau peta kalau dia tidak pernah membacanya. Terakhir adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menempuh kehidupan. Anda telah diberikan pilihan, Anda mau hidup bahagia atau sengsara. Semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan hal yang terkecil pun diatur dalam Al-Quran. Bagaimana Anda bertamu, bagaimana kita dalam keadaan berperang, bagaimana kita berkawan, bagaimana kita berjual beli. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang. Begitulah Al-Quran detail. Artinya apa? Agama ini betul-betul telah menuntun umatnya agar jangan tersesat. Apa buktinya? Al-Quran menuntun kita pada hal-hal yang detail sekalipun ada dalam Al-Quran. Tapi syaratnya adalah Anda harus membacanya dan memahaminya. Terima kasih. Semoga pesan ini insya Allah bermanfaat. Kita doakan, kita niatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada Al-Quran mengatakan kita ini harus saling mengingatkan, kita ini harus saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan kita harus sabar dalam menghadapi semua cobaan yang sedang kita jalankan. Semoga Ramadan tahun ini kita jadikan momentum agar kita selalu membaca Al-Quran dan kita berdoa kepada Allah kita mampu mengamalkan seluruh ajarannya. Terakhir, ada yang jarang sekarang kita dengar. Apa itu adalah dahulu ketika saya masih kecil, setelah kita baca Al-Quran, selalu kita baca doa yang dikatakan doa setelah kita baca Al-Quran. Allahumma birhamna bil Quran dan seterusnya. Agak jarang kita dengar doa itu sekarang. Mungkin ini perlu kita budayakan lagi. Saya yakin dahulu guru-guru kita di kampung tidak pernah kita berikan gaji yang besar. Tidak pernah mereka menuntut untuk menjadi pegawai negeri, tapi kita masih pandai mengaji. Ternyata setelah kita analisa, kita tanyakan, kita renungkan, yang membuat kita semua pandai baca Al-Quran adalah karena guru kita mencintai pekerjaannya mengajarkan Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu mari juga kita doakan para guru-guru kita, khususnya guru-guru Al-Quran telah mengajarkan kita pandai baca Al-Quran. Jika mereka masih hidup,
kita doakan agar panjang umurnya, sehat badannya. Dan jika mereka telah meninggal dunia, dilapangkan kuburnya dan dijauhi dari azab kubur. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman semua, pada kegiatan RDK UKKWNP kemarin, itu kan ada cabang lomba yang kami sediakan. Nah, faktanya teman-teman, banyak sekali peserta yang mendaftar, peserta yang mengikuti kegiatan lomba tersebut teman-teman. Nah, berhubung sore hari ini suasana hati kita sedang bergembira, maka dari itu langsung saja akan saya umumkan nanti nama-nama peserta yang memenangkan cabang lomba pada kegiatan RDK kemarin teman-teman. Mungkin langsung saja akan saya umumkan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang namanya tersebutkan, barakallah, selamat. Dan juga bagi teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati, karena memang ya begitulah namanya lomba, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, tanpa banyak bicara, akan saya umumkan nama-nama pemenangnya sebagai berikut. Baik, kali ini akan saya umumkan terlebih dahulu cabang lomba podcast. Jadi banyak sekali video podcast yang masuk, akan tetapi langsung saja berikut peserta terbaik dari cabang lomba podcast. Untuk juara pertama, baik, untuk juara pertama dengan total poin 180 dari Universitas Islam Indonesia atas nama Kamaludin Simamora. Barakallah, selamat kepada saudara Kamaludin Simamora yang telah berhasil menjadi juara pertama dalam cabang lomba podcast. Lanjut, juara kedua dengan total nilai 168 dari Universitas Negeri Padang UNP atas nama Andre. Sekali lagi selamat kepada saudara Andre. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya cuy? Semoga senantiasa sehat dimanapun kalian berada. Nah, pada podcast kali ini gue akan membahas suatu topik yang sedang hangat dan sangat menarik. Juara ketiga dengan total nilai 163 dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Muhammad Faisal Al-Farabi. Nah, sekali lagi selamat kepada saudara Muhammad Faisal Al-Farabi. Itu tadi adalah juara 1, juara 2, dan juara 3 pada cabang lomba podcast. Akan tetapi jangan sedih teman-teman, kita masih punya yang namanya juara terfavorit berdasarkan like Instagram terbanyak terhitung pada pukul 9.31 waktu Indonesia Barat 6 Mei 2020. Berikut nama-nama juara. Saya sampai berkeringat teman-teman. Berikut nama-nama juara 1, 2, dan 3-nya. Oke, juara terfavorit pertama dengan jumlah like 272 like dengan nama Instagram @iqbalpmb. Selamat. Cara agar kawan-kawan bisa meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaannya. Salah satu caranya dengan membaca dan memahami isi Al-Quran. Dan perlu kawan-kawan ketahui semuanya bahwa banyak sekali keutamaan jika kita membaca ayat suci Al-Quran. Untuk juara terfavorit kedua dengan jumlah like 237 like dengan nama Instagram @bayurahman. Dalam hal spiritual. Selamat. Ada keinginan dan harapan di Ramadan ini, seperti mengkatamkan Al-Quran, menambah hafalan hadis, menahan amarah yang selama ini tidak tertahankan, dan masih banyak lagi.
untuk juara ketiga dengan total like 234 like dengan nama Instagram @mfalfarabi. Selamat kepada juara favorit. Mahasiswa Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Nah, malam ini gua mau membahas tentang Ramadan dalam pandemi. Nah, itu tadi untuk lomba podcast video teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke lomba Surat Cinta RDK. Ya, lanjut. Kita masuk ke cabang lomba kedua, yakni cabang lomba Surat Cinta RDK. Nah, sekedar informasi teman-teman bahwa cabang lomba ini dikhususkan untuk para muslimah. Nah, jadi jangan heran kalau nama-nama yang menang adalah perempuan semua nantinya. Oke, langsung saja untuk juara pertama. Dengan jumlah kesempurnaan 98%. Selamat atas nama Yuni Azmanita. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudari Yuni. Untuk juara kedua dengan total kesempurnaan 96% atas nama Aisyah Rahma Fitri. Sekali lagi selamat kepada saudari Aisyah Rahma Fitri. Dan untuk juara ketiga dengan total kesempurnaan 90% atas nama Rahmayola. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudari Rahmayola. Dan itulah tadi pemenang lomba Surat Cinta RDK. Dan berikut adalah para pemenang cabang lomba video kreatif. Berikut nama-nama pemenangnya. Untuk juara pertama dengan total poin 178 dari Fakultas FMIPA atas nama Trisna Damayanti. Barakallah, selamat kepada saudari yang memenangkan juara pertama dalam cabang lomba Surat Cinta. Lanjut ke juara kedua dengan total poin 173 atas nama Tania Rahbawati. Selamat kepada saudari yang telah berhasil menjadi juara kedua pada cabang lomba Surat Cinta RDK. Juara ketiga dengan total poin 165 dari Fakultas Ilmu Sosial atas nama Anggi Hawarnia. Ya, baik teman-teman. Jadi itulah tadi nama-nama pemenang pada cabang lomba yang disediakan oleh kegiatan Ramadan di kampus bersama UKK UNP. Nah, jadi bagi teman-teman yang menang, sekali lagi saya ucapkan barakallah, selamat. Dan juga bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk menang, terus gali lagi soft skill kita, gali lagi skill kita agar nantinya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan bersedih hati karena ingat, niat kita lomba nih karena Allah gitu. Seenggaknya kalau kita kalah kan kita menangisnya di hadapan Rob kita gitu. Oke. Baiklah, mungkin sekian pengumuman pemenang. Saya selaku MC yang mengumumkan pemenang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.